dia baik tapi kok kayak gini. Katanya cinta dibuktikan tapi kok minta foto, misalnya fotonya terbuka ketika mengalami kekerasan. Ini aku harus kemana? Ya orang mereka Aku bingung harus ya. apa ya, ngapain ya gitu. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Dari terbitnya sebuah buku muncul fenomena child grooming yang lagi viral di masyarakat. Yang sebenarnya fenomenanya juga gak viral-viral amat, jadi udah lama banget. Tapi kenapa baru dapat perhatian sekarang? Kita akan bahas lengkapnya di Female Apple Talks hari ini bersama Mbak Nike Nadia, founder Help Nona. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih Mbak Nike menerjang jauh dari BSD loh guys, ke Menteng dia. Punten, sebelum kita mulai boleh disapa dulu sahabat Femela Mbak Nike. Halo sahabat Femela, perkenalkan nama saya Nike Nadia. Saya adalah founder dari sebuah komunitas namanya Help Nona. Kita fokus bahas tentang isu relasi sehat gitu. Sekaligus sebagai Femela Mom untuk kategori The Heart of Home. The Heart of Home Mom. Luar biasa ya, title-nya tuh sangat heartwarming gitu. Tapi pembahasannya sebenarnya kita gak heartwarming ya, karena lagi lumayan viral. Mbak Nike, ini kan selain kan lagi viral gitu ya. Konsep child grooming itu sebenarnya kayaknya udah cukup lama kalau lihat dari bentuk kasusnya gitu. Tapi kenapa kalau menurut Mbak Nike child grooming ini jadi isu yang krusial? Mungkin kalau ada data atau penelitian yang Help Nona punya bisa di-sharing? Oke, jadi sebenarnya kenapa child grooming itu ya penting dan krusial untuk kita kenali sebenarnya justru karena dia itu adalah pintu masuk dari berbagai macam bentuk kekerasan lainnya gitu, kekerasan seksual, dan seperti yang kita ketahui sekarang yang juga emerging muncul adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu sebuah data yang kalau dulu aku bertugas di unit pengaduan tahun 2012-2013 tuh belum ada klasifikasi kekerasannya, tapi sekarang tuh berkali-kali lipat kekerasan seksual berbasis elektronik, dan salah satu pintu masuknya ya adalah child grooming ini, yang kadang-kadang karena child grooming ini adalah seperti modus operandi gitu, bukan sesuatu yang insidental, kekerasan langsung, kadang tidak mudah untuk orang menemukanali. Jadi justru krusial karena ketika kita menemukanali, disitulah kita bisa memutus mata rantai kekerasan yang tadi pintu masuk bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Untuk secara data sendiri sebenarnya aku juga baca-baca lagi gitu data-data yang rata-rata di Indonesia, misalnya kita dapat data dari Simfoni Kemen PPPA atau juga dari Komnas Perempuan, catatan tahunan Komnas Perempuan. Memang kadang-kadang child grooming itu karena tadi di awal bukan sebuah satu single bentuk kekerasan yang langsung instan, tapi dia kan lebih kayak modus awalnya. Memang kadang tidak ada klasifikasi satu sendiri child grooming berapa datanya, tapi lebih pada nanti dia masuk ketika misalnya ada bentuk kekerasan dalam pacaran, usianya mungkin usia remaja, ada klasifikasinya mungkin dari 14 sampai 17, dan setelah digali datanya, oh ternyata pelakunya adalah pasangannya usianya dewasa, berarti kan sebenarnya itu adalah bentuk ada indikasi bentuk child grooming di dalamnya. Atau mungkin tadi ada data kita catat kekerasan seksual, kekerasan berbasis elektronik misalnya, ada sextortion atau misalnya itu sex extortion, jadi ada pemerasan dalam itu, ternyata awalnya adalah misalnya dari modus-modus child grooming. Jadi sebenarnya secara data banyak, tapi kadang kan dia tidak berdiri sendiri, tapi ya masuk dalam bentuk-bentuk kekerasan lain. Ada data kekerasan seksual masuk sana, ada kekerasan berbasis elektronik di sana, seperti itu. Berarti memang lumayan seamless ya bentuknya, kayak nggak terlihat, tapi kalau kita nggak peka itu justru menjadi pintu kekerasan bentuk apapun. Betul. Oke. Tapi Mbak Nike, kalau apa sih yang membuat tapi again ya mungkin karena seamless, jadi kayak kalau bilang di awal sering dianggap nggak ada. Betul. Atau bahkan diabaikan. Dan ini kan sebenarnya kasusnya polanya berulang. Kalau menurut Mbak Nike, apa yang membuat akhirnya isu ini sering dianggap ya diabaikan ya, atau dianggap nggak ada gitu? Oke, ya itu tadi karena memang berbeda modusnya dengan bentuk-bentuk kekerasan. Misalnya yang kita tahu kalau kita bicara
Help Nona itu sebenarnya lebih bahas kekerasan dalam relasi personal ya, seperti KDRT, domestic violence atau kekerasan dalam pacaran. Biasanya orang lebih fokus dengan kekerasan misalnya fisik, tapi kadang-kadang dia nggak aware sebelum sampai pada kekerasan fisik atau kekerasan seksual, misalnya maaf ada kekerasan pemerkosaan seperti itu. Sebenarnya diawali dengan misalnya ada kekerasan emosional di dalamnya seperti itu, atau mungkin ada kekerasan ekonomi, atau diawali lagi bahkan sebelum itu adalah relasi tidak sehat gitu kan batasan. Sebetulnya ketika kita bahas child grooming sebagai ya tadi modus operandi seperti itu kerap diabaikan karena memang ya tadi bentuknya itu awalnya kayak red flag kayak green flag banget nih yang padahal sebenarnya red flag. Awalnya tuh kayak kan pasti modusnya adalah love bombing, sesuatu yang kesannya positif kan sebetulnya. Tapi ternyata kalau misalnya kita tidak aware dengan adanya relasi yang timpang, relasi kuasa yang timpang dalam hal ini kan usia ya, itu kan juga sangat adalah titik pijak child grooming itu karena perbedaan usia yang satu usia anak dan yang satu usia dewasa pelakunya seperti itu yang kadang sulit untuk kenali dan penting untuk kayak kita tuh aware dan peka terkait isu ini gitu. Berarti ini lebih ke arah kalau istilahnya serigala berbulu domba ya. Mungkin ya Mbak ya benar. Iya kan jadinya gitu kan karena tidak terlihat. Kalau begitu dengan penjelasan Mbak Nika tadi sebenarnya again child grooming tidak terlihat sama sekali di awal. Tapi kalau berdasarkan teman-teman yang bergabung di komunitas Help Nona, kalau boleh didefinisikan secara sederhana gitu Mbak Nika, ini child grooming apa yang perlu publik pahami? Karena again seamless, nggak kelihatan, tapi apa yang perlu kita pahami perihal child grooming ini? Ya sebenarnya tadi seperti yang aku jelaskan di awal ya, child grooming itu kan sebenarnya adalah sebuah modus secara manipulasi gitu ya, secara psikologis ya. Ketika pelakunya adalah usia dewasa dan korbannya ya usianya anak. Jadi sebenarnya dari situ aja sebenarnya ketika ada sebuah relasi nih satu usianya terlalu masih jauh, anak, terlalu jauh ya. Gapnya jauh tapi salah satu usianya adalah anak kan, jadi di bawah 18 tahun seperti itu dan pelakunya usianya dewasa. Sebenarnya kita orang di sekitar tuh as a support system sebenarnya harusnya sudah alert sebaik apapun nampaknya gitu. Satu itu kan modus psikologi seperti itu dan tujuannya untuk apa gitu kan, untuk gaining akses kan, nanti pada akhirnya ujungnya ya tadi akses secara seksualitas gitu kan, seperti apa, ada eksploitasi seksual di dalamnya. Bagaimana kemudian cara mencapainya nih si pelaku nih, kayak modusnya adalah ya tadi membangun kedekatan dengan tadi love bombing seperti itu, membuat nanti korbannya itu ketergantungan, memposisikan dirinya sebagai as a hero, as kakak yang dipercaya, atau mungkin guru yang jadi mentor yang seperti apa. Maksudnya posisi-posisi yang mungkin si pelaku udah melihat bahwa sosok ini yang mungkin ada celah tidak dimiliki oleh mungkin si anak ini gitu. Dia kalkulatif seperti itu. Dan kemudian yang juga harus jadi titik pijak adalah ya tadi kalau misalnya dalam hubungan tuh kalau kita bicara kekerasan adalah ketimpangan relasi kuasa ya. Tapi yang ketimpangan relasi kuasa itu kita bisa lihat dari banyak kacamata ya. Kalau misalnya kita bicara kacamata gender mungkin bagaimana perempuan di masyarakat patriarki misalnya. Tapi kalau kita lagi bicara child grooming, maka kita lihat tadi ketimpangan itu kan dari usianya yang berbeda itu yang timpang. Bagaimana ketika usia anak tentunya kan belum bisa juga secara utuh gitu kan. Baik dari segi psikologis juga aku baca-baca jurnal juga ternyata kan kalau memang anak dari segi otaknya pun juga memang masih develop untuk bisa memutuskan secara resiko. Pun juga misalnya dari kacamata hukum juga sebenarnya juga ada aturannya ketika misalnya ada bentuk-bentuk kekerasan. Nanti lebih jauh kita bicara mungkin ada tadi kan itu pintu masuk, ada kekerasan seksual atau kekerasan itu kan juga nanti ada aturannya gitu, memaksa apa misalnya anak dengan bujuk rayu untuk ada tindakan pencabulan segala macam, itu kan juga sebenarnya ada aturannya gitu. Jadi sebenarnya itu juga penting. Dan yang terakhir adalah kesalahpahaman kadang di masyarakat adalah tentang dianggapnya karena tadi love bombing atau kesannya baik adalah konsen kali ya, suka sama suka. Padahal seperti yang harusnya kita pahami adalah ketika usia anak sebenarnya nggak ada tuh namanya konsen, yang justru adalah ya ada manipulasi dalamnya. Seperti itu sih yang mungkin kita harus lebih aware terkait hal ini gitu. Berarti yang harus di aware adalah satu gap usia. Kalau tiba-tiba ada om-om yang deketin itu perlu dicurigai ya sebenarnya, bukannya seuzon tapi perlu kita waspada. Yang kedua perilaku baik.
ya semua orang baik, tapi kalau ada maunya pasti pura-pura baik gitu kan ya Mbak. Jadi kita perlu sebenarnya kewaspadaan itu yang memang harus ditingkatkan. Oke, ini dengan dari pengalaman teman-teman yang mungkin Mbak Nika dan teman-teman Help Nona dampingi gitu ya. Seperti apa sih pengaruhnya terhadap remaja ketika mendapat child grooming gitu, kalau boleh dijelaskan dari pengalaman? Tapi mungkin aku cerita dari segi komunitas Help Nona ya. Boleh, Sebenarnya sih boleh, Help Nona boleh. sendiri bukan lembaga dampingan. Jadi kalau Oke. misalnya lembaga dampingan aku cerita singkat, mungkin dia adalah biro psikologis Oh, atau iya. mungkin kayak lembaga bantuan hukum. Memang mereka secara spesifik ada apa ya, dampingan yang diberikan. Kalau Help Nona itu kan lebih pada komunitas. Jadi kegiatannya selain edukasi gitu kan, atau juga kadang-kadang ada pertemuan-pertemuan support session, dan kadang-kadang juga memang ada by project memang sih ada dampingan psikologis juga, tapi nggak all the time seperti itu. Jadi pun aku juga mulai mengingat ulang gitu, merefleksikan ulang pengalaman child grooming yang mungkin pernah ngobrol juga waktu ada support session, atau mungkin yang pernah ada cerita atau curhat gitu seperti apa. Yang aku lumayan cukup ingat adalah salah satu kejadian, dia ceritanya juga sudah lawas dulu saya kayak gitu. Jadi pun ada refleksi, saya berpikir kayak mungkin kalau misalnya sedang mengalami itu, tentunya tadi di usia remaja atau gitu, tidak mudah at that time dia menyadari dia dalam situasi yang Child sebenarnya grooming, salah dan iya, berbahaya. Iya. Dan bagaimana mungkin support system di sekitarnya, mungkin orang tua atau orang dewasa di sekitarnya juga mungkin ya tadi belum aware dengan situasi ini, seperti itu. Oke. Gitu sih. Jadi memang pentingnya tadi balik lagi ya tentang awareness is protection ya ternyata. Benar, Kepekaan itu juga ternyata penting. Jadi ketika misalnya salah satu memoir Broken Strings ini muncul, sebenarnya ini benar-benar membuka ruang kita untuk mendiskusikan, untuk edukasi juga di masyarakat seperti itu. Nah, aku sebenarnya tertarik dengan apa ya, ingatan yang kembali muncul gitu ya. Mungkin teman-teman yang pernah bergabung di sharing sessionnya Help Nona pernah kayak kita anggap ke trigger lah ya dengan apa yang dia alami. Dari situ ada nggak sih dia sempat sharing nggak sih Mbak, dia apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan saat itu gitu? Rata-rata sebenarnya tadi again kan Help Nona itu lebih banyak fokus pada relasi ya. Jadi kalau misalnya cerita kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan tadi ketika kita bicara child grooming, ketika tadi usia gapnya pacaran sama usia lebih tua, kita harus curiga awalnya ada modus child grooming di dalamnya, walaupun setelah itu mengantarkan pada bentuk kekerasan berlapis. Betul. Yang akhirnya dia tahu-tahu datang cerita, tahu-tahu datang butuh layanan, itu mungkin dia bicara sudah mengalami kekerasan fisik, mungkin sudah mengalami kekerasan seksual. Tapi biasanya rata-rata bentuk kekerasan dalam relasi kayak gitu, kekerasan dalam pacaran atau mungkin child grooming ada di dalamnya adalah ini ya, nilai kebenaran diri. Maksudnya bingung kayak dia baik tapi kok kayak gini. Katanya cinta dibuktikan, tapi kok minta foto, misalnya fotonya terbuka. Tapi kemudian itu jadi alat kontrol dia untuk kalau misalnya mau minta putus, nanti aku akan sebarkan. Nah itu sebenarnya baik lagi kalau misalnya kita bicara child grooming. Tadi kan awalnya adalah yang manis-manis, membuat dia ketergantungan. Once dia kemudian ada bentuk isolasi, untuk support system di sekitarnya mulai terputus, dan dia hanya bergantung kepada si pelaku itu satu-satunya. Di situ mulai ada bentuk-bentuk semakin celah terbuka itu namanya ya, berarti itu mulai nanti masuk emotional abuse, mulai tadi nanti masuk kayak mengecilkan pengalaman, iya lagian kamu kayak gitu, atau buktikan kamu, mulai ada seperti itu. Kan di situ sebenarnya apalagi remaja ya, kadang-kadang kan dia mungkin masih butuh validasi juga untuk nilai benar, yang benar itu yang mana, kan maksudnya ini cinta apa ini salah. Dia belum tahu paham. Yang kita udah dewasa aja kadang masih itu kan, terbutakan oleh cinta apalagi gitu. Dan rata-rata ya dengan ada child grooming modus di awalnya ataupun tidak, bentuk kekerasan dalam relasi, domestic violence, itu dulu sih yang terkena tuh kayak self worth, nilai diri secara mentalnya itu dikenain dulu sama itu. Dan akhirnya itu makanya disebut cycle of abuse, untuk nggak mudah untuk keluar dari relasi itu, dari relasi kekerasan kan itu. Karena kan awalnya ya tadi honeymoon phase, gitu mulai ada ketegangan. Setelah ada ketegangan, ada kekerasan, clashnya lagi. Dari situ baikan lagi, tapi lama-lama kan siklusnya terus jadi lingkaran setan ya gitu. Ya kayak gitu. Sebenarnya bedanya adalah ketika kita bicara relasi sehat, apakah nggak pernah ada berantem? Pasti ada berantem. Konflik itu inevitable, nggak akan pernah nggak akan pernah terhindarkan. Iya betul. Tapi kan yang bedanya tadi kalau kita bicara honeymoon phase, ada
perbedaan pendapat. Yang sehat itu kan ketika berkonflik kita menemukan resolusinya, Solusinya, iya. penyelesaian. Tapi kan ketika kita gagal lalu masuk ke kekerasan, itu kan yang masalah kayak gitu kan. Oke. Ya, tapi itu in general sih, kita nggak bicara child grooming. Berarti sebenarnya child grooming ini kalau aku bilang dia posisinya tengah-tengah karena bisa bercabang kemanapun termasuk soal Ya, ke dalam bentuk relasi sehat atau tidaknya sebuah relasi itu. gitu ya. Ya, itu Dan- pintunya lah, bentuk-bentuk pintunya kerentanan ya. kekerasan. Oke, Gitu. kalau dilihat dari ketidaksehat atau tidaknya sebuah relasi yang akhirnya ada apa ya tindakan si child grooming itu, kalau ini selain karena tadi adanya ketidaksehatan relasi, adakah faktor lain gitu Mbak yang membuat si child grooming ini semakin besar potensinya terjadi? Iya, secara esensi sih yang namanya hubungan ketika tadi ya pelakunya usianya Lebih udah kayak gitu dewasa. ya emang udah sebuah kayak kesalahan karena again itu kan kayak ada ketimpangan relasi dari usia kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu aja sebenarnya udah sebuah kesalahan. Tapi faktor-faktor kerentanan itu kan kemudian hadir bagi misalnya korbannya anak-anak yang mungkin usianya mungkin di rumah juga dari orang tua juga mungkin merasa dia tidak utuh mendapatkan perhatian atau seperti itu. Kadang aku suka dengar kayak gitu, kayak di rumah aku nggak ngerasa kayak gitu. Makanya tadi kan aku bicara kadang kalau pelaku tuh menempatkan diri sebagai ya tadi kakak yang baik atau mentor yang baik atau itu, karena kan mungkin ada sampai derajat tertentu mungkin dia merasa ada kekosongan yang itu. Tapi yang aku juga sering temui itu sebenarnya adalah kekerasan seksualnya tuh berbasis elektronik. Artinya child grooming itu masuk itu justru lewat platform. Apalagi zaman sekarang ya anak-anak udah bukan Gen Z lagi, mungkin Gen Alpha yang umurnya berapa sih yang umurnya 15 16 tuh. Artinya kan maksudnya dari media sosial, dari media-media atau aplikasi anonim mungkin, atau mungkin dari game online kayak gitu juga itu bisa banget masuk. Kayak karena kan batasan usia, batasan secara online itu kan lebih blur lagi kan. Jadi kan sebenarnya dia ngaku anak-anak juga sebenarnya bisa, iya kan? Kita nggak tahu kebenarannya. Padahal emang dia predator gitu kan. Makanya dari awal usia beda aja sebenarnya udah bentuk harus warn satu gitu ya jadinya. Gitu. Berarti apakah sekarang kalau dulu mungkin lingkup yang paling rentan anak-anak terkena child grooming itu mungkin di beberapa tempat tertentu. Tapi apakah kalau boleh disimpulkan ini media online saat ini menjadi tempat yang paling rentan kah Mbak Nika? To be perfectly honest, kalau misalnya dari tahun-tahun terakhir yang tadi aku bilang berkali-kali lipat gitu kan, dengan ya gimana pun juga kan perkembangan teknologi nggak bisa dihindari, tapi kan it always ada pro and cons-nya gitu kan. Salah satu kerentanannya adalah ini, kadang-kadang yang kalau misalnya di Hapnona ada yang kasus, Kak boleh nggak misalnya aku mau ngobrol sama psikolog gitu, Kak tahu nggak ya kalau mau konsultasi hukum kemana? Kebanyakan untuk akhir-akhir ini adalah karena dia ada ancaman penyebaran konten seksualnya dia gitu kan. Ada juga yang kemudian ada ancaman di dalamnya, ada sextortion, dan itu kan dia bisa masuk dari mana aja. Biasanya ketemu di entah dating apps atau tadi ya game online. Ketika usianya anak, pelakunya dewasa, ya itu kan yang disebut dengan child grooming seperti itu. Ya itulah makanya kerentanan di ranah elektronik sekarang seperti itu. Walaupun over the time upaya-upaya itu kan juga sudah cukup ditempuh. Maksudnya dengan kita pendataan yang baik, maksudnya lembaga negara sudah mulai mencatat, itu kan membantu berbagai macam pihak untuk mengambil langkah juga seperti apa. Termasuk kan juga sekarang undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, kan juga sebenarnya sudah mulai mengcover bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik ini. Artinya sih sudah mulai orang secara edukasi masyarakat sudah mulai aware, tapi kan it's a long way to go dan kerentanannya juga makin macam-macam gitu sih. Semakin berkembang teknologinya semakin punya potensi kerentanan juga ya berarti. Ini kan sekarang juga banyak kalau anak-anak di bawah umur itu ada account parentalnya juga gitu, orang tua. Artinya orang tua juga bisa mengawasi apa yang anak-anak akses gitu. Ini apakah tidak sebegitunya efektif kalau menurut Mbak Nika sebagai orang tua gitu ya, dengan adanya parental access itu, apakah bisa membantu nggak sih untuk menekan bukan angka tapi lebih ke arah kejadian lagi nih si child grooming ini gitu? Saya rasa gimana pun juga gadget atau tools dalam gadget seperti akun kayak gitu itu kan pada akhirnya ada di tangan orang tuanya. Betul. Jadi how orang tuanya menggunakan alat itu gitu kan. Jadi kadang-kadang memang kita
maksudnya ini refleksi juga buat saya sebagai orang tua ya. Kadang kalau misalnya kita belajar nih mama-mama, saya anaknya kebetulan masih toddler, pasti yang dicari kalau misalnya ini usia mulai secara kuantitas ya usianya mulai berapa ya boleh lihat kayak gitu, atau mungkin berapa jam ya maksimalnya yang aman. Tapi refleksi buat saya juga adalah bukan sekedar juga kadang berapa jam ya atau gimana, tapi kan pendampingannya saat anak misalnya apalagi kalau anaknya sudah usianya lebih dewasa kan dampingannya bagaimana kita create safe space buat anak untuk kalau kamu mengakses itu, oh kamu main video games tuh main apa ya, sama siapa ya teman, artinya kan ruang-ruang diskusi itu yang kemudian penting dibuka. It's not about dia mainnya cuma 2 jam aja atau seperti apa, bukan kuantitasnya aja berarti ya. Apalagi anak kan makin gede kan ya kita juga nggak bisa selalu tahu 24 jam ini anak seperti apa. Artinya yang lebih penting adalah tadi ya ruang-ruang diskusinya, bagaimana kita sebagai orang tua membangun komunikasi dan hadir buat anak. Saya rasa sebenarnya yang penting adalah itunya gitu. Dan kitanya juga sebagai orang tua juga aware juga tadi kan, awareness is protection juga ternyata. Mungkin banyak orang tua juga yang nggak ngeh, oh iya ya seperti itu ya gitu tentang child grooming ini gitu. Oke, berdasarkan cerita dari teman-teman yang meminta pendampingan, ikut sharing session yang Help Nona adakan gitu. Secara kalau Mbak Nika bisa melihat nggak sih dampak emosional secara permukaan aja gitu yang dialami sama ya mereka yang mengalami child grooming itu yang lumayan banyak, apa sih dampak emosionalnya gitu? Oke, sejujurnya sih kalau untuk child grooming di Help Nona nggak terlalu banyak ya, karena kan tadi again karena dia menjadi pintu masuk aja ya. Sebetulnya kayak lebih ketika sudah sampai biasanya kalau misalnya untuk teman-teman kayak penyintas atau korban adalah termasuk dalam kekerasan dalam hubungan personal gitu, domestic violence itu kan kadang ya tadi dia ketika mengalaminya kekerasan fisik atau kekerasan seksual kayak gitu, barulah dia kemudian mencari pendampingan. Padahal ketika ditarik lagi ceritanya dari awal gimana, oh sebenarnya sudah ada bentuk-bentuk kekerasan sebelumnya, termasuk tadi child grooming. Jadi secara dampak secara emosional pasti kalau di kita karena bentuknya sudah berlapis, sudah itu pastinya sudah luar biasa ya. Artinya dari sisi psikologisnya juga pasti dia merasa ya, bahkan ada yang kemudian tadi ketika butuh dampingan psikologis kan berarti dia udah juga butuh mungkin ada depresi di dalamnya gitu kan. Tapi ada juga yang sebenarnya ya tadi nilai dirinya juga kayak ini aku tuh bener apa salah ya. Bahkan kadang merasa untuk mencari akses bantuan juga kayak kadang ada perasa menyalahkan diri sendiri. Kayak aku jadi ingat ada satu kasus juga yang dia cerita tadi dia diancam untuk kontennya disebar gitu. Yang pertama dia lakukan, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa kayak apa karena aku ini ya kak, karena aku mau, harusnya aku nggak kayak gitu. Maksudnya kadang ya itu yang pertama dia salahkan justru adalah diri sendiri. Instead of ya itu salahnya pelaku. Kadang tuh emang kalau misalnya untuk bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi atau seperti itu, ya itu kadang membuat jadi malah self blaming dulu ya. Padahal sebenarnya ya enggak, kamu tuh justru korbannya, artinya pelaku yang sebenarnya harusnya bertanggung jawab dan tidak bisa melakukan hal itu kepada kamu. Dan baik untuk kamu mengakses layanan, mendapatkan support system untuk mendapatkan bantuan dan dukungan gitu, seperti itu sih. Berarti penanganannya cukup kompleks ya, karena yang udah diketahui yang ketika datang ke Help Nona sudah dalam keadaan ya basah lah gitu, terlanjur basah gitu dengan segala kekerasan yang udah dia alami. Dan biasanya sudah panjang prosesnya gitu. Karena kan it's a proses ya, maksudnya bukan sesuatu yang instan biasanya. Benar lagi, dan itu juga bisa menjadi trauma yang cukup panjang ya bagi korban juga. Tapi kalau di Help Nona dengan cerita korban-korban ini, mereka pernah mengutarakan gak sih Mbak Nika, mereka kan dikelilingi sama support system ya, entah itu orang tua, teman gitu, mereka pernah cerita gak sih ibunya, let's say ibu atau misalkan pengasuhnya juga, apakah orang sekitar juga merasakan tekanan psikis dan mental dengan terjadinya child grooming terhadap si anak gitu, si anak yang udah gede gitu. Oke, aku tuh justru malah waktu itu baca-baca tentang kayak jurnal juga atau tentang di artikel sih kayak gitu tentang ya kadang misalnya ibunya juga atau itu karena
terkadang kalau misalnya kita bicara di masyarakat gitu, apalagi kalau masyarakatnya masih patriarki banget, kadang beban-beban untuk pengasuhan itu lebih besar bebannya tuh kayak tanpa sadar ya di mamahnya nggak sih gitu, di orang tua. Iya lagi. Even mungkin mama papanya bekerja pun tetap kayak mamahnya gitu yang Iya, ditanya iya, apa benar, kayak benar, gitu benar, ya. benar. Sehingga ketika ya kita pengen anak kita selalu sehat, aman dan semacamnya, tapi ketika ada sesuatu yang tidak baik yang dialami anak ya, entah anak sakit atau apalagi ya bentuk kekerasan seperti itu, pasti kan beban kayak itu ke orang tua, ke mamanya gitu. Iya. Kayak kok apa ini ibunya nggak bener ya, nggak perhatiin anaknya ya, dan itu kan itu yang justru bikin ya sebagai ibu kan jadi merasa lebih salah. Aku bicara in general sih. Iya. So I can imagine kalau misalnya ada bentuk kekerasan anak mengalami child grooming, tentunya ibu pasti lebih rentan untuk mengalami Iya. blaming dan tentunya ya Merasa bersalah, efek ya ke dia. Kalau untuk kasus Herman sendiri sebetulnya aku belum sampai menggali sampai tahap mamahnya apakah merasa seperti itu juga. Tapi in general aku melihatnya sih seperti itu gitu. Tapi aku jadi penasaran sih sebenarnya Mbak Nika anaknya toddler. Iya. Maksudnya ini pun juga menjadi usia-usia yang terbilang rentan gitu kalau tidak diawasi secara baik gitu. Dengan adanya kasus ini dan akhirnya ke blow up, terlepas memang karena artis ya yang menjadi korban gitu, dan ini satu, belum lagi banyak perempuan yang mungkin juga mengalami hal Betul. serupa di masa kecilnya. Betul. Mbak Nika sebagai seorang ibu pengen tahu dong tanggapannya seperti apa yang Mbak Nika, kadang kan perempuan tuh suka kayak aduh, karena aku jujur aku baca buku itu aku cukup ke-trigger dengan beberapa poin di masa lalu aku gitu. Jadi kayak kalau Mbak Nika sebagai seorang ibu punya anak juga gitu, gimana tanggapannya terkait hal ini? Oke, kalau misalnya dari perspektif aku sebagai seorang ibu, tentunya apalagi anaknya juga anak perempuan kayak kayak little girl, kayak dunia tuh kayak ini banget gitu ya. Tapi mungkin pembelajarannya adalah sebagai ibu ya tadi ya, gimana caranya kita bisa membangunnya tadi ruang aman untuk anak itu bisa bercerita ke mamanya, sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi di dunia tuh kayak tempat pulang itu bisa ke mamanya, bisa bercerita. Karena gimana kita bisa bantu atau gimana kalau misalnya kita ternyata kurang atentif gitu, kurang tahu ternyata lagi ada hal ini yang dialami oleh anak. Satu itu juga. Terus kedua juga berharap maksudnya sebagai anak perempuan juga tahu gitu gimana caranya untuk bisa sebagai perempuan tuh bisa tahu ketika nanti dia over the time dia sudah besar, gimana bisa menyampaikan batasan gitu kan. Karena boundaries juga penting kan. Jadi dia juga tahu nilai dirinya, self worth-nya, sehingga dalam relasi dia tahu mana yang it's not worth it untuk dilanjutkan, mana yang ini kemudian bisa jadi untuk dirinya berkembang relasi yang membuat dia jadi lebih baik gitu sih. Menurut aku itu kayak pelajaran yang sangat berharga gitu. Maksudnya secara umum aku juga hampir 10 tahun ini kayak di Hapnona, ketemu teman-teman penyintas juga, itu jadi pembelajaran berharga sih untuk bagaimana kemudian membesarkan anak yang ya tadi tahu nilai dirinya juga, tahu dirinya itu berharga, tahu bahwa nggak apa-apa kok misalnya bilang enggak. Maksudnya kadang kalau misalnya perempuan tuh suka kayak apa ya, harus kayak good girl, harus kayak lebih karena people pleaser jadinya iya, ya. jadi kayak gitu kan. Dan kadang-kadang itu juga menempatkan pada situasi kerentanan juga kemudian. Makanya aku pengen anakku lebih punya perspektif itu sih gitu. Mbak Nika udah mulai mengajarkan area mana yang boleh itu tuh udah mulai gak sih ke Iya, aku juga udah mulai kan, apalagi kan sudah 3 tahun, jadi sebenarnya dia udah bisa mulai ngerti ngomong, ya? nanya ini apa kan, mulai ada curious atau rasa penasaran, dan emang aku juga cari-cari info kapan sih anak tuh mulai bisa ngerti. Ternyata dari usia 3 tahun tuh juga gak apa-apa banget untuk kita jelaskan secara konkret ya, karena kan dia juga belum tahu apa ya yang bentuk kejahatan apa, dia nggak ngerti, dia taunya sesuatu yang konkret kan di tubuhnya ini. Dia belum tahu ada ghosting apa. itu apa guys. Belum tahu. Ya, tapi kan dia tahu yang di tubuhnya ini apa seperti apa. Jadi secara konkret kita menjelaskan tentang ya tadi body autonomy tubuh ini tuh tubuh kita, milik kita. Kita tuh kalau nggak nyaman berhak untuk ngomong enggak, bilang enggak. Dari hal kecil kayak ketemu ini apa saudara-saudara gitu yang rame, atau mungkin nggak saudara, ada acara yang kayak besar, terus kayak ada yang cubit-cubit apa gimana, anak yang nggak nyaman. Sebenarnya kan kalau di zaman dulu tuh kayak harus salam, harus mau dicium, harus mau di-kiss gitu kan. Padahal mungkin anaknya emang nggak suka. Anaknya juga nggak nyaman seperti itu kan. Nah itu sih yang aku ngejelasin, kalau misalnya memang
nggak nyaman gitu nggak apa-apa ngomong, dan aku pun sebagai orang tua juga bantu menjelaskan satu itu juga, dan juga kemudian menjelaskan tadi penamaan ini ya disebutkan saja Apa? sesuai dengan namanya, jangan jadi nama-nama fantasi gitu kan yang makin Iya, bikin anak nanti jadi malah bingung iya, ya. karena satu lagi yang aku baru ingat kayak child grooming kan juga salah satu ciri-cirinya kadang misalnya ada pelaku, apalagi kalau anaknya cenderung yang masih lebih muda lagi ya, nggak terlalu yang umur 17, kadang kan suka ada rahasia-rahasiaan gitu loh sama si pelakunya Iya lagi. dengan bahasa-bahasa yang aneh, ini rahasia kita, itu Iya, yang iya. tadi aku bilang Kayak internal jokes-nya mereka yes, gitu padahal kan itu sebenarnya jadinya. udah mulai kayak si Mengarah. pelaku sedang ngetes batasan anak nih, ini anaknya Bisa di notice nggak, sadar nggak sih bahwa dia tuh itu sebenarnya udah bentuk kekerasan, karena Iya. anak juga nggak sadar, jangan-jangan disentuh bagian apanya yang itu dia dia mungkin nggak ngerti. iya, dan itu jadi insecure, itu kan juga makanya penting buat kita sebagai orang tua. Jadi penamaan tubuh yang itu, terus kayak sentuhan mana mungkin yang aman dan tidak aman, terus circle of trust yang kayak misalnya kalau misalnya mau mandi sama siapa, mungkin ada pengasuh utamanya, misalnya kan pengasuh utama apakah mamahnya mungkin atau siapa di rumahnya, atau di luar itu mungkin ya harus lebih aware lagi kayak gitu. Atau misalnya sama dokter, berarti kan saat memang sedang sakit, hal-hal yang kayak gitu sih dari day by day kesehariannya udah mulai bisa diajak ngobrol gitu. Berarti memang harus dari kecil proteksinya dipupuknya tuh dari Iya. pengetahuan ya. Jangan karena kan kalau sex education tuh kayaknya aku tuh baru dapet SD apa kelas 6 gitu ya, maksudnya kelas 5 apa kelas 6 gitu kelas sex education. Jadi kayak baru tahu itu tuh di umur segitu sebenarnya, sedangkan harusnya dari umur 3 tahun tuh mulai dikasih paham gitu ya. Mbak Nika, ini kan jadi isu yang bergulir terus menerus, viralnya karena bukunya Aureli gitu. Kalau dan salah satu tadi mungkin Mbak Nika sempat mention korban tuh takut untuk keluar, either mengadu atau cari bantuan, ngerasa malu dan lain sebagainya. Ketika ada yang berani untuk mengadu sama pihak-pihak tertentu nih, dilecehkan juga, dalam arti diremehkan lah ya aduannya dia. Kenapa begini ya? Maksudnya kita kan mencari keluar tuh mencari perlindungan, yang akhirnya dia pun tetap terjebak di circle child grooming itu. Kalau menurut Mbak Nika, kenapa sih masih kayak gitu? Maksudnya kenapa kita masih diremehkan untuk laporan-laporan terkait dengan kekerasan yang mungkin awalnya dari child grooming gitu? Oke. Iya sih, aku juga sempat notice si Aureli juga udah cerita kan, Iya kan? bahwa sebenarnya dia udah coba untuk cerita speak up, katanya dari tahun 2014 dia coba, beberapa tahun kemudian dia coba cerita, tapi kayak enggak, kita nggak notice aja. ya akhirnya di 2026 awareness-nya akhirnya lebih masif gitu, dan kayaknya berbagai macam pihak sampai anggota DPR juga akhirnya aku baca kayak mulai ada statement resminya, kemudian kayak gitu kan. Sebenarnya pada bentuk-bentuk kekerasan, termasuk tadi kekerasan dalam relasi kayak personal, kayak dalam rumah tangga suami sama istri atau sama pasangan tuh ada banyak faktor sih kenapa kemudian ya tadi ada korban sering kali ngerasa kok kayaknya jalan untuk menuju pulih mendapat keadilan itu tidak mudah gitu, termasuk kalau Aureli kan misalnya di dalamnya juga ada child groomingnya itu kan. Betul. Satu tadi ketidakpahaman juga secara umum ya masyarakatnya, ya aparat penegak hukum yang seharusnya aware tuh nggak menemukanali tadi child grooming itu sebagai pintu tadi bentuk kekerasan, bukan pintu lah, bahkan sebenarnya dia bentuk kekerasan, cuma kan kadang-kadang kalau klasifikasi tuh kayak di KUHP ntar kekerasan tuh kan kayak ada apa gitu macam-macam. Child grooming itu nggak berdiri sendiri, pasal 1 tuh child grooming gitu kan, sejauh ini nggak kan. Nah satu itu, jadi pengetahuan tentang itunya pun nggak secara masyarakat atau aparat penegak hukum mungkin belum secara utuh notice gitu. Yang kedua juga kadang terjebak dalam pola pikir tadi, suka sama suka ya atau konsen ya. Padahal jelas-jelas kalau misalnya usia anak tuh nggak ada tuh yang namanya satu pelakunya usianya segitu itu tuh disebut konsen tuh enggak ya kayak gitu. Dan itu kadang kayak ya udahlah, jadi kayak ya tadi mungkin bahasanya ya kayak jadi diremehkan. Padahal sebenarnya enggak, kalau misalnya lebih utuh melihat ini ada ketimpangan relasi kuasa dong dan semacamnya gitu kan, harusnya lebih dianggap serius bahkan sebelum ada bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya juga gitu kan. Kalau baca buku memoirnya kan sebenarnya akhirnya dia menceritakan berbagai macam lapisan kekerasannya mengalami ini itu gitu. Yang barangkali kalau misalnya dari awal ada yang lebih notice, kayaknya ini child grooming deh, mungkin hubungan itu nggak terus
bergulir sampai akhirnya ada bentuk kekerasan selanjutnya di dalamnya gitu. Ada itu juga kan. Terus ya tadi pemahaman tentang itu juga, tentang pemahaman yang keliru juga tentang itu adalah bentuk manipulasi, kadang juga itu. Dan ya tadi sih sebenarnya kalau misalnya kita bicara dari payung hukum, sebenarnya dibilang ada nggak? Ada sih, maksudnya kayak tadi kalau kita bicara undang-undang perlindungan anak sebenarnya ada pasal 76 atau apa gitu, bahas tentang larangan untuk bujuk rayu, tipu muslihat untuk nanti pencabulan gosi anak. Sebenarnya ada nanti di undang-undang TPKS. Tadi aku bicara kekerasan seksual berbasis elektronik. Misalnya tadi awalnya chat grooming, tahu-tahu minta fotonya ancaman sebar, itu kan sebetulnya ada ya. Tapi mungkin kalau aku juga kadang-kadang ngobrol sama teman-teman pendamping, tetap aja it's a long way to go untuk mendampinginya, untuk dapet itu ternyata juga tetap masih banyak tantangan. Walaupun mungkin yang lebih ideal menyampaikan apa yang lika-likunya tentu teman-teman pendamping hukum. Walaupun sebenarnya tadi dengan adanya undang-undang TPKS juga sebetulnya udah berusaha nih ada payung hukum, maksudnya kan kalau di undang-undang itu kan udah mulai ada saksi korban dengan satu bukti aja sebenarnya harusnya udah bisa dilaporkan gitu kan. Artinya kalau misalnya dia ada visum dari psikolog, emang dia mengalami trauma dan dia cerita, sebenarnya harusnya udah mulai bisa dilaporkan. Atau mungkin juga udah ada hak restitusi juga sebetulnya. Udah ada hak bahwa korban tuh harusnya dari awal ketika dia lapor tuh harusnya udah bisa dapat pendampingan hukum atau pendampingan psikologis. Artinya negara tuh harusnya sudah hadir, ikut bertanggung jawab. Tapi ya sebenarnya seperti yang kita ketahui yang tertulis, tapi kadang dalam prosesnya ternyata nggak mudah. Betul tapi sekali. Ya over the time sebenarnya udah mulai ada kayak gitu sih. Pada akhirnya awareness tuh, maksudnya kayak kejadian seperti ini tuh sesuatu yang sangat-sangat harus kita apresiasi untuk teman-teman penyintas untuk bicara. Karena kan yang aku notice juga ketika Aureli satu speak up, terlepas dari dia artis atau enggak, tapi kan itu juga membuat jadi nyala juga buat teman-teman penyintas lain yang juga mungkin pernah mengalami, yang mungkin saat ini masih mengalami, atau tadi kayak aku cerita di Hamnona yang dia cerita dulu kayaknya aku kayak gitu dan dia itu kan juga sebenarnya membuat mereka merasa nggak sendiri, menemukan harapan juga, dan mungkin mereka juga jadi notice kayak ternyata ada akses layanan. Karena salah satu yang dari Hamnona bantu juga, walaupun kita bukan lembaga pendampingan yang tadi aku bilang, tapi kan nggak tahu sih, ternyata orang awam juga nggak sepenuhnya paham bahwa ketika mengalami kekerasan ini aku harus kemana? Ya, orang mereka aku bingung harus, ya. Ngapain ya gitu? Karena mereka barangkali bukan hal pertama yang terpikir itu datang lapor polisi, karena bagi mereka menakutkan, atau mungkin bagi mereka sia-sia, yang ada malah digimanain gitu kan. Tapi ternyata bentuk layanan ketika mengalami kekerasan tuh ternyata banyak, misalnya pendampingan psikologis, atau mungkin ada butuh rumah aman, atau mungkin support session aja, pengen ngobrol sama teman-teman sesama penyintas. Jadi sebenarnya apalagi kesini dengan adanya digital, dan di satu sisi nih ranah digital juga sebenarnya membuka ruang juga sih untuk harapan misalnya ketemu secara online untuk teman-teman penyintas juga sebenarnya ada gitu sih. Awareness tuh ternyata juga membuka untuk edukasi masyarakat bahwa ada kok layanan dan dukungan untuk teman-teman yang mengalami gitu, dan kamu nggak sendiri gitu. Karena sebenarnya kadang korban sendiri nggak sadar ini tuh apa ya. Ya itu juga. Dia cuma ngerasa gue nggak enak hati lagi, ada rasa nggak enak di hati, kepikiran, tapi nggak tahu ini tuh fenomena apa gitu. Apalagi di usia-usia remaja kita masih labil ya Mbak kayaknya ya. Dan itu kan terjadi, perasaan-perasaan itu bahkan sebelum tadi aku bilang, ketika kekerasan yang dialami sudah berlapis, yang tadi kan benar. Dibiarkan akhirnya kekerasan fisik, kekerasan seksual dan semacamnya. Pasti kan diawali dari perasaan-perasaan yang seperti itu. Mungkin insting perempuan tuh kan kuat, cukup kuat, cuman kita kadang tidak bisa mendeskripsikan ini perasaan apa gitu. As a support system juga, kita orang sekitar juga barangkali ada yang cerita, kita juga gak ngeh lagi gitu ya. Iya benar. Gak notice lagi bahwa itu kan usianya ya beda ya dari itu. Dia masih anak-anak. Barangkali kita juga gak sadar. Jadi ketika dia cerita kayak kok gini, kita juga kayak oh iya, maksudnya nggak bisa memberikan respon yang secara utuh juga, yang bisa secara utuh bisa membantu dia gitu kan. Oke, ini aku mau mendengar Mbak Nike cerita soal Help Nona nih, sebenarnya again menjadi sebuah gerakan kecil yang memberikan sparks gitu buat teman-teman perempuan yang mungkin mengalami kekerasan, punya traumatis gitu ya. Tapi kalau boleh dijelasin daripada aku salah ngomong ya, Mbak Nike punten, kalau boleh dielaborate
Help Nona teh naon eta, latar belakangnya apa, kok bisa akhirnya terbentuk Help Nona dengan tadi kalau sempat ngobrol udah ada ratusan orang tergabung di WhatsApp group untuk kita saling sharing gitu di situ. Boleh Mbak Nika? Oke, jadi sebenarnya Help Nona sendiri adalah sebuah komunitas aja sih, tentang ya kita bahas tentang relasi sehat dan kemudian kerentanannya, kalau misalnya relasinya kemudian, unhealthy, toxic atau bahkan entar ada abusive di dalamnya, langkah yang harus ditempuh seperti apa ya. Dan kemudian, bisa nggak sih teman-teman punya pengalaman serupa mungkin saling ngobrol atau gimana seperti itu. Tadi yang aku cerita emang kita bukan lembaga layanan yang kayak ada, memang biro psikologi atau konsultasi hukum, tapi lebih ke itu aja sih teman-teman yang memang, tertarik entah memang penyintas yang memang mengalami. Jadi kita memang ada program yang emang support session teman-teman penyintas nih emang punya pengalaman itu. Kadang juga terbagi dari pengalaman yang spesifik mungkin mengalami kekerasan, dalam pacaran pengen ada support session atau kemudian bahasannya khusus mungkin ada pengalaman kekerasan seksualnya berbasis elektronik seperti itu. Tapi juga ada kegiatan atau program khusus yang memang untuk masyarakat umum aja. Jadi tujuannya lebih pada edukasi, awareness terhadap isu-isu tertentu seperti itu. Kayak gitu sih. Kalau misalnya dari Help Nona sih memang kita udah dari 2016 ya kalau misalnya untuk kegiatannya. Jadi kalau Pas dengan tren tahun ini 2016 iya. versus 2026 ya kan, pas. Nanti perlu ada throwback ya berarti Mbak Nika ya. Oke. Jadi cuma berawal dari kayak ketemuan-ketemuan kayak ngobrol. Biasanya abis itu kan nanti bikin grup WA, terus itu nanti ada lagi next bahasan tentang apa, bikin grup lagi kayak gitu sih. Sebenarnya bukan sesuatu yang kayak besar atau masih apa gimana, tapi dulu itu semangatnya karena belum terlalu banyak juga yang misalnya grup-grup yang membahas pengalaman kalau misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau dalam pacaran tuh kalau mengalami tuh harus gimana ya, maksudnya tapi untuk teman-teman yang usia masih muda karena rasanya kan kayak ya tadi ya kok tiba-tiba lapor ke lembaga apa tuh kayak sesuatu yang menakutkan sesuatu yang gitu ya. Padahal sebenarnya butuh keberanian lebih untuk kita bisa ke sana. Kadang-kadang ternyata butuh juga ya buat kayak level-level kayak komunitas atau level-level apa yang untuk cuma memberikan sebenarnya ada kok kamu akses bisa kayak gitu, edukasi atau ya agar merasa nggak sendiri aja kayak gitu sih. Sebenarnya kayak apa ya, kayak perantara gitu aja ya untuk bahwa ternyata kamu bisa kok akses, ternyata kamu kalau misalnya hubungin 129 Kemen PPWPA tuh bisa loh ada unit-unit dampingan di seluruh kota kabupaten misalnya, atau ada lembaga bantuan hukum terdekat atau biro psikologi terdekat yang kamu bisa akses, yang bahkan mungkin ada yang berbayar atau tidak berbayar di daerah kamu, yang kayak gitu aja sih sebenarnya gitu. Oke, aku minta waktu sedikit ya teman-teman. Aku sebenarnya agak penasaran nih Mbak Nika, punten kalau boleh dijawab ya. Dengan adanya Help Nona ini, kan kamu tadi bilang melatar belakangnya karena tidak banyak komunitas yang bisa menjembatani itu dulu saat itu. Nah, saat itu juga apa yang membuat kamu berpikir akhirnya apakah Mbak Nika sendiri tertarik dengan isu ini, concern dengan isu itu, atau pernah menjadi korban atau punya teman menjadi korban? Yang mana jawabannya Mbak Nika? Jadi sebenarnya aku tuh dulu itu dari 2013 apa 2012 ya, aku tugas di salah satu relawan di unit pengaduan, salah satu lembaga negara yang fokus pada isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jadi memang day by day terima laporan dari teman-teman korban, teman-teman penyintas yang mengalami. Nah saat itu memang yang waktu itu baru lulus kuliah ya, jadi kayak yang aku bikin kaget adalah kok ternyata banyak laporan itu justru laporan tertinggi itu kekerasan dalam relasi personal. Jadi kalau pendataan tuh biasanya kekerasan dalam relasi yang personal, kayak kekerasan sama pasangan, pokoknya orang yang kita kenal, atau di dalam rumah tangga itu bisa juga misalnya ada ayahnya atau kayak gitu, atau kekerasan ranah publik. Jadi misalnya catcalling kalau sekarang gitu kan, atau kekerasan yang lebih ranahnya publik di ruang kerja kayak gitu. Ada juga lebih jarang lagi kekerasan di ranahnya negara, tapi itu lebih kompleks lah kita bicara. Paling banyak kok ternyata laporannya kekerasan di relasi personal ya. Artinya ruang-ruang yang kita pikir harusnya aman, ya dong kita kan pengen bertumbuh, itu kan pasti sama pasangan kita. Bener. Kok justru menjadi ironisnya menjadi ruang yang malah rentan ya untuk mengalami bisa kekerasan, bermata dua jadinya malah di situ gitu kan. Jadi waktu itu aku baru sekali ternyata seperti ini gitu ya. Ceritanya, dan aku juga menemukan tadi ya bahwa ada satu yang aku baru ngeh tuh, kayak ada yang cerita pengaduan, dia cerita bahwa kayak sebenarnya aku takut untuk datang ke kantor gitu kan, kayak ya aku juga paham sih kalau di posisi itu kan juga rasanya
apa ya, nggak Nggak mudah nyaw- juga iya, kayak iya, kayak iya, gitu. Aku iya. takut untuk kayak gitu. Awalnya aku cari-cari di internet, tapi kayak bingung juga ya. Akhirnya aku nanya ke situs. Waktu itu aku mikir kayak, oh iya mungkin kayak kalau bikin waktu itu kayak di Instagram atau di TikTok, biar ketemu sama teman-teman yang serupa, mungkin itu ya. Mungkin ada manfaatnya juga kali kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol. Dan waktu itu kan memang akhirnya aku jadi ketemu ada dokter yang fokus sama isu ini, ada pengacara juga yang fokus sama isu ini. Artinya kayak bisa kali ya kayak, dok bantuin dong Join ngobrol. boleh kali ya Iya dong. dong, ngobrol Join dong, kasih boleh tahu nih. gitu kayak Iya, gitu. benar-benar. Dan waktu SMA pun kadang-kadang aku juga waktu dulu masih SMA sebenarnya usia remaja, karena kita juga masih nggak ngerti ya relasi yang Dunia sehat itu. putih abu-abu tuh dunia transisi banget Iya, sih memang. relasi yang sehat tuh kayak apa ya, kalau sayang tuh apa ya, apa Nah, harus buktiin gini atau apa, maksudnya nah itu dia. kan tadi kan agen kan itu kan aku umur kayak kuliah lagi kayak gitu ya, so aku mikir kayak clueless banget ya, maksudnya kita tuh masih remaja, kayak kalaupun hubungan nggak sehat apa gimana, cemburu-cemburuan atau gimana juga kita sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat ya. Nggak Jadi once kuliah mulai belajar tentang kayak gitu, oh ternyata knowledge is power banget ya, maksudnya once kita tahu, oh kita tuh benar-benar bermanfaat juga. Artinya kita bisa juga ketika ada sama pasangan, sama pacar atau sama siapa, kan kita bisa kayaknya ini udah nggak sehat deh, batasannya harus kita saling kayak gini. Itu kita ada remnya, kita udah tahu kayak ada lampu merah, lampu kuning gitu kan, gitu. Tapi kalau dari awal kita juga nggak ngerti apa-apa, ketika hubungan tuh kayak udah mulai melenceng, kita juga nggak tahu udah berantakan, baru kayaknya udah terlalu too late gitu ya. Sayang boleh tapi jangan berlebihan ya, Iya. karena kan bisa dibutakan. Itu quotes hari ini teman-teman, tolong dicatat ya abis ini ya. Berarti itu yang menjadi latar belakang Mbak Nika untuk mendirikan Help Nona. Terakhir, kalau begitu dengan berjalannya 10 tahun Help Nona, sebenarnya apa langkah strategis yang harus dilakukan? Strategis tapi sederhana gitu. Ketika kita notice nih, oh kayaknya kekerasan ini karena ada bibit-bibit child grooming nih, apa yang harus kita lakukan? Oke, sebenarnya sih kalau misalnya berarti kita sebagai masyarakat gitu ya, as a support system gitu, apa sih yang bisa kita lakukan? Satu ya tadi, kita juga harus paham nih, sadar child grooming itu apa gitu kan, secara sederhananya gitu. Karena ketika kita tahu, baru dong kita bisa do something about it gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu juga, ya udah kita sama-sama aja. Betul. Ya gitu kan, satu itu tahu. Dan kedua juga kita pun bisa tahu, ketika kita udah mengetahui, sebaiknya kita bisa membangun boundaries atau batasan bagi diri kita sendiri. Pelajaran bagi kita, mungkin kitanya yang masih remaja gitu kan, jadi kita bisa bangun boundaries, batasan untuk orang di sekitar kita, atau mungkin kita sebagai orang tua, sebagai ibu, artinya kita jadi tahu, oh berarti kalau misalnya kita ada anak, langkah-langkah ini harus kita lakukan ketika misalnya anak kita kayak gitu. Kedua gitu, refleksi aku juga sebagai misalnya karena ada komunitas juga ternyata penting juga ya membangun kayak edukasi secara umum, atau misalnya ketika memang ada satu penyintas yang akhirnya bicara, tentunya kita juga bisa jadi ally, misalnya bisa mendukung juga, atau misalnya bantu juga untuk memperpanjang lah suaranya untuk kayak gitu. Dan misalnya juga bisa bantu ngasih ya tadi informasi akses layanan, misalnya jika memang ada orang terdekat yang udah bukan kita mengira-ngira lagi, memang dia ternyata crying for help gitu, memang membutuhkan kayaknya aku harus ngapain ya, langkah seperti apa. Tentunya juga yang penting adalah tidak menyalahkan gitu kan, tidak menyalahkan, dan kemudian juga memberikan ruang untuk menceritakan, dengarkan saja gitu, validasi pengalamannya juga, bahwa ya emang gak mudah untuk dilalui, dan mungkin gak semua orang juga aware atau paham seperti itu, kayak gitu sih. Oke. Mbak Nika Nadia di Female Talks, teman-teman tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya Mbak Nika sudah menyampaikan pandangannya dari teman-teman Komunitas Help Nona. Semoga peran keberadaan teman-teman Help Nona bisa juga menjadi cahaya juga buat teman-teman yang membutuhkan teman untuk menghadapi masa sulitnya. Terima kasih Sahabat Female sudah menyaksikan Female Talks hari ini. Sampai jumpa di Female Talks berikutnya. Dadah. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire.